Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta serial Anandi dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun. Diawali adegan yang pertama terjadi di rumah Sip. Di saat itu Sip sedang tidur bersama Anandi di kamarnya. Lalu tiba-tiba Sip pun terbangun gara-gara mendengar bunyi alarmnya. Di saat itu, Sip melihat tangan Anandi sudah berada di atas dada Sip. Di waktu yang bersamaan, Anandi pun menyadari alarm yang berbunyi. Lalu, Sip pun buru-buru menutup matanya kembali agar Anandi tidak malu kalau tangannya ada di dada Sip. Lalu Anandi membuka matanya dan melihat Sip masih tidur. Anandi pun melihat tangannya dan menariknya secara perlahan-lahan agar tidak membangunkan Sip. Lalu Anandi masuk ke kamar mandi dan Sip membuka matanya sambil tersenyum. Lalu di adegan lainnya, di rumah sakit, Jagdish sedang di samping tempat tidur Gangga. Perawat masuk dan mengingat pekerjaan yang diberikan Ratan. Namun tetapi dia tiba-tiba pergi dengan tidak mengatakan apa-apa. Lalu dia datang lagi dan melihat Jagdish menjaga Gangga dan dia juga tidak melakukan apa-apa dan pergi lagi. Lalu dia datang kembali lagi untuk melihat Jagdish di jam 3 dan mengatakan kepada Jagdish untuk beristirahat. Sementara ia akan duduk di samping Gangga untuk merawatnya. Selanjutnya perawat itu pun berpikir bahwa pekerjaannya hanya 5 menit, tetapi ia harus membawa Jagdish keluar dari ruangan sehingga dia mampu melakukannya. Lalu di adegan lainnya lagi, di rumah keluarga Singh. Semua orang di rumah Kalyani sedang sarapan. Nenek merasa cemas dan bertanya-tanya apakah Jagdish sudah makan atau belum. Lalu nenek meminta Byron untuk menelpon Jagdish. Nenek sedang berbicara di telepon dengan Jagdish dan mengatakan bahwa makanannya akan diantar. Lalu nenek bahagia dan mulai makan, kemudian mengatakan bahwa dia akan mengirim makanannya sendiri. Lalu Byron pun berkata, "Biarkan kami saja yang pergi, Bu." Ketika mereka sedang sarapan, di saat itu Gehna juga terlihat sudah sangat lemah. Karena itu kami ingin memeriksakannya ke Lalsing, kata keluarga Singh. Lalu Kalyani pun berkata, "Tidak apa-apa, aku juga akan pergi bersama kalian." Namun di saat itu juga semua sepertinya nampak tidak nyaman mendengarnya. Lalu di sisi lainnya, Anandi yang sedang melayani sarapan pagi, Sanchi begitu membanggakan kakaknya. Dan Anandi melihat gelangnya dan mengingat saat Sip memberikannya. Dia pun setuju dengan apa yang dikatakan Sanchi. Saat itu, Menu datang mengatakan bahwa dia mendapat telepon dari Ira dan mengatakan bahwa mereka mengharapkan kabar baik dari putri baru dalam rumah sakit segera. Anandi pun sangat malu mendengarnya. Dia mencoba untuk mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia sangat senang melihat Sanchi gembira untuk memenangkan kompetisi layangan dan merasa bahwa dia ingin tinggal di sini. Lalu Sanchi pun berkata, "Aku tidak ingin tinggal di sini." Lalu Anandi menjawab lagi, "Di sini kamu bisa mendapatkan sepeda agar bisa berjalan-jalan." "Aku tidak ingin bersepeda setelah insiden yang dialami Sip," kata Sanchi. Lalu Menu pun menjawab, "Sip pernah mengalami kecelakaan mengerikan dengan sepeda. Aku merasa takut melihat Sip mengalami luka di kakinya dan pendarahan." "Kau pasti sudah melihat lukanya dan kau masih merekomendasikanku untuk pergi bersepeda," kata Sanchi. Anandi merasa malu karena tidak mengetahuinya, tapi untuk menutupi situasinya, dia mengatakan bahwa dia sudah melihatnya dan lukanya ada di kaki kiri. Lalu Sanchi dan Menu terkejut mendengar jawaban Anandi yang salah. Lalu Sanchi mengejek Anandi, sementara Menu terkejut dengan apa yang dia dengar. Sepertinya Menu pun mulai curiga apa yang terjadi antara Anandi dan Sip. Lalu saat itu juga Sip pun datang untuk sarapan dan bertanya pada Anandi, "Apakah kau akan pergi ke rumah sakit denganku?" kata Sip. Di saat itu Menu terkejut dan tegang juga pada perkembangan terbaru Gangga. Lalu di rumah sakit, Jagdish meminta perawat untuk mengelola dan memeriksa tingkat infus Gangga.
Ketika ia hampir selesai, perawat jahat datang mengatakan bahwa ia akan membersihkan kamar. Akhirnya perawat jahat itu mendapatkan kesempatan. Ia ingat peringatan Ratan. Dia mencampur obat dengan sesuatu yang mematikan. Sementara itu Gangga terus bergumam tentang bayinya. Ketika di saat itu melihat Gangga seperti itu, ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Tapi sekali lagi Gangga memberontak seperti sebelumnya. Ketika Jagdish tidak dapat menenangkan Gangga, Jagdish melihat tangan Anandi di bahu Gangga dan mencoba menenangkannya. Lalu Gangga berkata, "Mustahil bagiku untuk bisa tenang, mengetahui anakku tidak bersamaku dan kau akan mengerti jika kau jadi ibu. Aku tahu aku belum melakukan hal itu. Tapi aku mengerti rasa sakitmu. Beberapa waktu lalu, ibuku juga meninggalkanku. Dan kau sangat diperlukan untuk anakmu," kata Anandi. "Apakah kau ingin menghubungi seseorang?" Lalu Gangga pun menjawab, "Aku tidak memiliki siapapun di sisiku. Semua meninggalkanku untuk bersama mereka yang menyiksaku." Lalu pembicaraan Anandi dan Gangga juga telah didengar oleh keluarga Singh yang ada di pintu. Lalu Anandi pun saat itu menangis mendengar pernyataan Gangga. Lalu Anandi dan Si pun mencoba untuk menenangkan Gangga bahwa mereka akan melakukan segalanya untuk menyelamatkan anaknya dari Ratan. Sementara itu perawat jahat mengatakan bahwa obatnya telah mulai menetes melalui infus dan berpikir bahwa ia akhirnya menyelesaikan tugas yang Ratan telah berikan. Lalu nenek Kalyani pun berkata, "Semuanya akan baik-baik saja." Gangga melanjutkan dengan mengingat seluruh cerita bagaimana dia telah dipaksa untuk menjadi pengantin. Ketika dia harus bermain dengan gadis-gadis seusianya dan pergi ke sekolah untuk belajar, dia ingat bagaimana bibinya memaksa untuk menikah di usia muda, sehingga dia bisa disingkirkan dan dianggap sebagai beban. Dia melanjutkan dengan menceritakan bagaimana sepupunya telah mengganggunya dan bagaimana ngerinya saat ia melihat bahwa calon pengantinnya seorang pria tua. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa tidak ada yang mendengarkannya. Semua menangis mendengar kisah Gangga, kenangan pernikahannya pada di usia muda dan bagaimana ia telah dipaksa secara seksual pada malam pernikahan mereka dan malam berikutnya berturut-turut. Anandi pun dan keluarganya ngeri mendengarnya. Anandi bertanya tentang perilaku mertuanya kepadanya. Gangga mengatakan hanya kesedihan yang dia dapat. Dia mengatakan mereka memiliki dua masalah untuk pernikahannya dengan Ratan. Salah satunya adalah bahwa mereka ingin anak laki-laki, dan yang lain bahwa mereka telah mendapat pembantu gratis untuk pekerjaan rumah tangga mereka. Sekian dan terima kasih untuk Hipnosis Anandi episode kali ini ya guys. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar Anda tidak tertinggal cerita-cerita baru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.